Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para asatidz yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Al-Khair wal Barakah Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan bagaimana kisah Al-Habib Salim, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk jadi orang besar, orang pilihan Allah. Tantangan dan ujian yang sangat begitu besar yang mungkin tidak semua orang mampu untuk menerimanya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Paling kerasnya ujian itu adalah para nabi yang menerimanya. Kemudian baru derajat setelahnya dan derajat setelahnya. Kalau kita lihat bagaimana ujian pada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu luar biasa tantangannya, bahkan rencana pembunuhan yang akan membunuh beliau, teror, dan macam-macam, saudara. Sehingga pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur mutawassidun ala burdatihi tahta dhillil Ka'bah, beliau lagi ngeleset kalau bahasa Jawanya ya, tidur berebah ada di bayangan daripada naungan Ka'bah. Jadi kalau siang hari Ka'bah itu kena sinar matahari, ada bayangannya di situ, tidur di situ Rasulullah. Datang seseorang kepada Nabi yang namanya Uqbah bin Mu'aid. Ya, waktu itu Nabi SAW lagi sholat. Lagi sholat. Sholat itu ya berarti nggak bisa bergerak banyak, saudara. Datang dari belakang langsung serbannya dia, si Uqbah bin Mu'aid ini, diikatkan di leher Nabi, dicekik Rasulullah. Kalau di luar sholat, di muka Nabi ya nggak mungkin berani mereka. Karena Nabi itu orangnya berani, saudara. Ya. Tapi dia datang kepada Nabi, Nabi dalam keadaan sholat Nabi itu selalu larut, nggak seperti kita. Sholatnya kita ada tawon aja batal, saudara. Kalau sholatnya Nabi itu, Masya Allah, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dicekik Rasulullah. Dari kejauhan kelihatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lari, didorong orang tadi itu. Sambil Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah wa qad jaa'a bil bayyinat. Apakah kamu akan membunuh seseorang hanya sekedar karena menyatakan Tuhanku hanya Allah, padahal dia telah datang kepada kamu dengan banyak bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang nyata. Jadi begitu tantangannya, saudara. Begitu juga para sahabat Rasulullah SAW, banyak sekali yang mereka tadi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ammar bin Yasir, bapaknya disiksa sampai mati, ibunya disiksa, akhirnya ditombak rahimnya. Tapi Nabi SAW datang kepada Ammar bin Yasir sambil menyatakan, sabar, sabran al-Yasir, fa inna masirakum ilal jannah. Sabar ya, sabar semua keluarga Yasir, sabar karena kamu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mereka. Bilal bin Rabah sama Umayyah disiksa. Siksa sampai akhirnya sudah yang nyiksa kesel. Yang nyiksa sudah kehabisan tenaga. Copot semua pakaiannya, dibentangkan ada di padang pasir, saudara.
diikat tangan dan kakinya. Bisa diketahui bagaimana panasnya ada di sana, padang pasir, saudara. Sama dengan Anda dibelejeti di sini, di siang hari yang panas, ditaruh di aspal sana. Lebih daripada itu diambil batu yang besar, ditaruh ada di dada dan perutnya. Sehingga sulit untuk bernafas. Sambil menyatakan, ayo, kembali, sembah Hubal, sembah Lat, sembah Uzza. Tapi dia menyatakan ahad, ahad, Allahu ahad. Tetap Tuhan yang satu, tetap Tuhan yang satu. Ya Allah, untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyawa saudara. Nyawa. Tantangan yang luar biasa. Juga pada aulia Allah. Dan itu terjadi juga pada Habib Salim. Nggak mudah. Habib Salim ini termasuk orang yang direncanakan untuk dibunuh. Di pemerintahan komunis. Saat itu ada di Hadramut. Karena itu jangan sampai ada PKI lagi di Indonesia nih. Di saat pemerintahan komunis saat itu. Ditabrak mobil beliau. Dipenjara beliau. Disiksa beliau. Tapi Allah masih melindungi beliau, saudara. Masih melindungi beliau. Tantangan yang luar biasa. Tapi akhirnya memberikan derajat yang sangat tinggi. Begitu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Zaman Belanda dulu. Masukkan penjara. Dimasukkan penjara beliau. Difitnah beliau. Sampai masuk penjara. Akhirnya ternyata beliau diakui bukan orang yang disangka. Sampai akhirnya dibebaskan, mau dibebaskan tapi beliau menyatakan tidak kecuali dengan izin Rabbani. 7 tahun tinggal di penjara. Tapi khusus untuk tamunya Habib Abdullah Muhsin walaupun banyak enggak ada masalah. Jadi seperti pondok banyak yang ziarah. Justru orang luar ambil berkahnya, orang dalam penjara pun banyak yang tobat ambil berkah dari Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Alhasil begitu banyak. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi juga pernah dipenjara di Semarang dulu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi juga pernah dipenjara dulu. Panjang sejarah itu semuanya, saudara. Siapapun yang ingin dapat derajat harus siap dia tadi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi orang beriman bukan berarti Allah benci kepada dia. Tidak. Itu justru tanda Allah cinta kepada dia. Idza habballahu abdan ibtalah. Jika Allah itu cinta kepada seorang hamba, dia akan diuji oleh Allah sama dengan guru kepada murid. Kalau guru itu sayang kepada muridnya dikasih ujian. Ya tentunya kelasnya kalau semakin tinggi, ujiannya semakin sulit. Semakin berat. Kita pingin jadi orang yang diangkat jadi wali nggak mau diuji oleh Allah. Ya wali murid. Nggak naik-naik pangkat kita. Allah itu menjadikan pemimpin agama dengan kesabaran. Dilihat kesabarannya. Wa ja'alnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru wa la yulaqaha illa alladziina sabaru. Harus sabar. Sabar itu akan terbukti karena ada ujian, saudara. Ada seorang namanya Khabbab ibnul Arad datang kepada Rasulullah bersama sahabat yang lainnya. Dia sudah melihat teman-temannya banyak disiksa, ada yang dibunuh, bahkan dirinya itu juga disiksa. Jadi ketika Khabbab ibnul Arad itu masuk Islam, umurnya masuk Islam 8 tahun masih. Hijrah kepada dengan Rasulullah masih 18 tahun umurnya. Jadi sangat belia. Itu Khabbab ibnul Arad. Masya Allah. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya sama Sayyidina Umar, Khabbab, gimana dulu zaman kamu itu mendapat teror dan siksaan daripada orang musyrikin Arab? Ingin tahu? Ya. Dibuka
punggungnya. Enggak ada dagingnya punggungnya. Enggak ada dagingnya. Tanya, belum pernah aku nyaksikan ini. Apa ini? Kenapa ini? Waktu aku masuk Islam dulu, masih kecil. Waktu aku masuk Islam dulu, sama pamanku, aku disuruh kafir. Sampai akhirnya disuruh kafir kepada Nabi. Diambilkan besi panas, menganga, ditaruh ada di punggungku. Itu enggak lepas itu besi sampai mati sendiri. Leleh semua daging dan otot yang ada di punggungku. Begitu saudara, padahal umurnya masih kecil. Masuk Islam umur 8 tahun, hijrah kepada Nabi umur 18 tahun. Antara itu umurnya masih belasan. Luar biasa kejem memang. Karena itu umat Islam ini harus siap diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira cukup manusia itu menyatakan aku beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah, ditinggalkan begitu saja? Enggak, diuji imannya ente, diuji. Diuji imannya kamu. Nah, ini Khabbab bin Arat datang pada Nabi. Ya Rasulullah, ala tastansir lana. Ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa enggak mohon sama Tuhan kita dapat pertolongan? Kok terus menerus, kok lama begini? Berubah wajah Rasulullah. Nabi menyatakan, umat dulu itu ada yang disiksa sama kaumnya, digali bumi, kemudian dimasukkan badannya, hanya dada dan kepalanya, kemudian dibawa gergaji, digergaji kepalanya jadi dua. Tapi mereka tidak meninggalkan agama Allah, tetap ada di antara mereka dibawakan garukan dari besi, kemudian digaruk sehingga copot dagingnya dan ototnya dari tulangnya. Tapi mereka tidak bisa menggoyahkan iman mereka. Jangan kamu itu minta spontanitas. Ya harus siap diuji, tapi pasti kemenangan itu bagi umat Islam. Wallahu ghalibun ala amri. Karena itu, di Indonesia ini juga pernah diuji kok. Tapi alhamdulillah tetap kemenangan pada umat Islam. Di Hadramut itu juga diuji. Ini buktinya. Bagaimana komunis saat itu menguasai. Enggak sedikit ulama-ulama diteror. Mereka diteror. Tapi tetap akhirnya kemenangan pada umat Islam. Angkat kaki mereka dari Hadramut. Dan sekarang menjadi makmur. Begitulah juga mungkin insya Allah yang terjadi ada di Palestina. Kita doakan. Mereka lagi diuji oleh Allah. Tapi kami yakin mereka insya Allah akan menjadi pemenang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cuma tak kasih tahu. Jangan keburu-buru. Ini proses. Proses saudara. Sudah ada nasnya yang bisa menjatuhkan Israel itu nanti Imam Mahdi. Paham ya? Nah ini proses. Ya kalaupun ada nanti paling gencatan senjata. Ya perang lagi. Wallahu alam kalau ini teruskan nanti dipimpin sama Imam Mahdi. Tapi yang jelas, sebagaimana Nabi Isa tidak bisa dibunuh kecuali, sebagaimana Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali dengan Nabi Isa, nanti yang akan menggulingkan kekuatan Israel ini, Yahud, adalah Imam Mahdi. La taqumus saah hatta tuqatiluna al-yahud wa taqtulunahum hatta law anna ahadahum yahtabi wara al-hajari wasyajar yaqulul hajar wasyajar ya muslim ta'al hadha yahudi wara'i faqtulhu illa al-gharqat fa innahu syajaratul yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai kamu perang dengan orang Yahudi dan kamu bunuh mereka. Kamu akan bunuh mereka sampai mereka itu sembunyi ada di belakang
batu-batuan, pohon-pohonan dan batu-batuan ini akan berikan sinyal. Nih ada Yahudi di belakangku, bunuh. Kecuali pohon gorgot, karena itu adalah pohon khas orang Yahudi. Kapan? Udahlah, jangan tunggu. Yang penting kalau memang sudah muncul, wajib kita bela Imam Mahdi. Katanya sih Imam Mahdi itu sudah lahir di kampung ini. Ada yang pernah ketemu, udah. Nggak usah ngarang-ngarang ini. Paham ya? Nggak usah ngarang-ngarang. Imam Mahdi sendiri nggak tahu dirinya Imam Mahdi. Nanti dia akan dilantik. Nah, ada di antara Hajar Aswad dan antara Maqam Ibrahim oleh 313 para aulia. Kalau sudah begitu, ya sudah, itu insya Allah kita wajib membantu beliau. Dia akan memerintah keadilan di atas bumi ini setelah bumi ini tidak ada ruang keadilan. Kedzaliman ada di mana-mana, nggak ada ruang keadilan. Muncul Imam Mahdi mengeterapkan keadilan di atas bumi ini. Sampai yang mati dulu, kepingin hidup lagi. Kembali lagi kejayaan Islam seperti dulu, saudara. Karena itu, kita sebelum itu terjadi ya sabar dulu. Ya, sabar. Memang bukan kita aja satu-satunya, saudara, yang mendapat ujian. Kalau Anda lihat bagaimana mereka orang pilihan Allah, Sayyidina Husain dibantai, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh. Waduh, banyak. Tapi mana mereka semuanya? Mana mereka? Apakah mereka menguasai? Enggak, tetap yang menjadi khalifah di atas bumi ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, panjang ini kalau kita terangkan, tapi yang jelas kita mudah-mudahan ketularan Habib Salim ya. Dia udah jadi alim, sabar, wali, istiqomahnya tadi bagaimana sholatnya ya Allah ya. Kemudian hidupnya semuanya siang malam dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja tunggu panggung kalau dakwah, saudara. Habib Salim gak tunggu panggung. Berangkat dari daerah ke daerah, dari daerah ke daerah, nggak pakai tunggu panggung. Dia ajarkan walaupun murid satu. Rahimahullah rahmatul abrar. Mudah-mudahan dapat barakah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini ada Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar, murid Habib Salim, yang insyaallah akan berbicara. Wal Fagir, ada acara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.